Baik, mata kuliah TM 3104 Teknik Produksi, kuliah kedua sesi pertama. Kita hari ini akan membahas tentang sesi pertama, yaitu potensial tes. Apakah potensial tes itu? Gitu nanti kita bahas. Kemudian deliverability test seperti apa, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasinya jika semua datanya stabilize, gitu ya. Dan berikutnya, jika campuran antara datanya stabilize dan transient, selanjutnya mungkin itu opsional, nanti kita diskusikan ketika atau kita bahas ketika kuliah tatap muka, gitu ya, yaitu jika semua datanya transient. Baik, kita lanjutkan yang pertama. Di sesi yang pertama ini, sebenarnya potensial tes itu apa sih? Dengan yang jadi pertanyaan biasanya gitu. Dan kenapa kita membutuhkan tes tersebut? Gitu. Jadi sebenarnya potensial tes itu adalah tes produksi, gitu ya. Adalah simple tes produksi yang dilakukan pada kondisi yang stabilize untuk menentukan kemampuan dari sumur dalam berproduksi. Jadi potensial atau production test ini digunakan untuk menentukan laju alir nantinya, gitu ya. Laju alir produksi biasanya pada ukuran cuk yang sudah ditentukan, gitu. Nah, production test ini atau production rate hasil tes kemudian digunakan untuk harian produksi sumurannya atau kemampuan harian produksi sumurannya. Jadi tujuan dari dilakukannya production test atau potensial test, gitu ya, itu adalah untuk mengetahui kemampuan dari sumur tersebut berapa. Oke, dan dengan begini kita dapat mengatur sumur kita berapa. Nah, yang jadi masalah pada zaman dulu ini sebenarnya seperti apa sih tesnya, gitu. Jadi pada waktu awal-awal, gitu ya, ini bisa dilihat bahwa kalau kita lihat dari yang ada, gitu ya, ini misalnya, ini di blowing oil well di Kiefer, gitu ya, Oklahoma di Amerika. Ini Mary Sudik number 1 di Amerika juga. Oil well ini juga di Amerika juga, dan Big Chief ini ya, gas well ini di Amerika juga. Nah, pada waktu awal dulu, masih di bawah 1900-an, gitu ya, pada waktu awal-awal, engineer zaman dulu atau orang-orang zaman dulu untuk mengetahui kemampuan dari suatu sumur itu benar-benar dibuka tanpa restriksi atau yang disebut dengan absolute open flow potensial. Jadi nanti kalian akan sering mendengar ini ketika di inflow performance, gitu ya. Absolute open flow potensialnya apa sih? Sebenarnya kemampuan maksimal dari sumur tersebut tanpa dilakukannya pembatasan. So, istilahnya absolute open flow itu wide open flow, gitu ya, gitu. Wide open flow. Nah, kalau bisa tahu seperti itu, kenapa tidak tetap dilakukan ini? Kan gitu. Kenapa sih sekarang kok tidak seperti ini? Karena ternyata ketika sumur-sumur tersebut kita buka tanpa restriksi, gitu ya, banyak masalah yang akan terjadi, yaitu yang pertama, tubing produksi kadang-kadang jadinya jebol. Nah, ketika diproduksi maksimal juga bisa sekali atau dapat dipastikan akan merusak reservoir yang akan kita produksi. Ya, gitu. Jadi yang pertama, tubing, peralatan dan sebagainya itu rusak, gitu ya. Yang kedua, formasinya, reservoirnya bisa juga rusak, gitu. Dan yang kedua tadi rusak, gitu ya, formasinya. Yang ketiga,
juga membuang-buang resource. Jadi bayangkan saja kalau misalnya kapasitasnya besar seperti yang ini. Nah, ini kan kita lihat nih orangnya segini-segini. Ini gasnya, ini nyalanya, ini kan dibakar. Nyalanya seberapa terang ini. Jumlahnya berapa jika dilakukan tes seharian, 2 hari, dan sebagainya. Maka banyak dari minyak atau gas yang terbuang percuma. Lain dari yang masalah yang akan timbul tadi gitu ya. Jadi dari awal kemudian dilihat bahwa sebenarnya maksud dari potensial tes ini apa nih gitu. Apa yang mau diinginkan untuk didapat dari potensial tes itu gitu. Apakah benar-benar ketika kita buka absolute open flow itu akan mendapatkan kemampuan maksimal dari sumur tersebut? Apakah benar dengan membuka maksimum itu data yang kita dapatkan bisa digunakan kan gitu. Nah, ternyata itu karena seperti tadi ketika kita buka besar tadi ternyata banyak masalah juga. Jadi ketika kita ketahui laju alir maksimum belum tentu kita bisa produksi sebesar itu juga. Oleh karena itu gitu ya, performa yang didapatkan pada uji yang dilakukan sangat besar itu tidak bisa menggambarkan bahwa kemampuannya akan seperti itu. Bahkan gitu ya, ketika diuji bisa saja selanjutnya sumur tersebut tidak dapat diproduksi lagi. Karena apa? Rusak akibat laju alir terlalu besar. Nah kemudian pada tahun 1930 gitu ya, TV Moore menyinggung sedikit. TV Moore ini kemudian mulai melihat bahwa sebenarnya ada yang namanya productivity index, tapi belum disebut productivity index, hanya disebutkan di papernya itu adalah kemampuan sumur. Pada tahun 1936 baru ML Heider ini gitu ya, Heider ini men-state di tulisannya bahwa productivity index adalah suatu hal yang superior dalam memperhitungkan kemampuan dari sumur. Kalau kita lihat di sini, ini plotnya agak berbeda dengan productivity index yang sekarang karena ini masih awal gitu ya. Ini adalah laju alir tetap sama, tapi di sininya differential pressure atau drawdown gitu. Nanti akan terbalik dengan yang ada sekarang atau yang sekarang sering kita gunakan. Tetapi orang yang pertama kali mengemukakan tentang productivity index secara numerikal gitu ya, itu adalah Muscat dan Effinger. Jadi Muscat dan Effinger ini sebenarnya yang pertama kali mengeluarkan theoretical PI yang diturunkan dari persamaan steady state untuk aliran radial dengan sistem minyak dan gas gitu. Jadi kalau kita lihat di persamaannya ini, sebenarnya persamaan yang dipropose oleh Muscat adalah fungsinya atau fungsi dari laju alir Q dan delta pressure dari P initial P reservoir dikurangi PWF atau sebenarnya drawdown. Kalau kita lihat ini laju alir dan ini pressure. Nggak berbeda dengan yang tadi dikemukakan awal oleh Heider. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas secara detail pengembangan dari productivity index ini. Baik, ini adalah kuliah kedua sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, ini adalah akhir dari kuliah kedua sesi pertama. Akan kita lanjutkan di sesi yang kedua nanti.